Ya, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah figur publik sekaligus YouTuber diperiksa di Bareskrim Polri. Mereka diperiksa selama 6 jam sebagai saksi kasus aliran dana Doni Salmanan. Tiga YouTuber tanah air keluar dari gedung Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan Kamis petang. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi seputar aliran dana dari tersangka penipuan investasi berkedok binary option dengan platform Quotex, Doni Salmanan. Pada penyidik, tiga YouTuber yakni Reza Arab, Atta Halilintar, dan Arif Muhammad mengaku jika mereka memang menerima pembelian dari tersangka, baik berupa hadiah maupun jual beli barang. Ditanya berapa pertanyaan? 25 questions, 25 pertanyaan. Soal apa aja tadi, Bang? Semuanya. Di sisi lain, Atta Halilintar juga sudah mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Doni Salmanan. Sementara Arif Muhammad telah berkoordinasi seputar pembelian mobil mewahnya kepada Bareskrim. Darah, tahu kok tadi. Udah dibalikin. Darah, bro. Terima kasih ya. Mengenai jual beli mobil aja, karena kebetulan kan Doni Salmanan beli mobil Porsche aku. Nggak ada obrolan lain di luar itu sih, karena emang hubungan kita juga sebatas jual beli mobil itu aja sih. Penelusuran aset dan aliran dana tersangka penipuan investasi berkodok binary option dengan platform Quotex, Doni Salmanan, hingga kini masih terus dilakukan penyidik. Menurut rencana, 2 orang figur publik akan dimintai keterangan sebagai saksi pada hari ini. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, kita berharap kasus ini benar-benar diusut sampai ke akarnya. Ustadz, ujian harta apalagi di usia masih muda memang begitu menggiurkan. Pesan apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini, utamanya soal ujian harta dan usia muda? Ya, kita turut prihatin ya. Di satu sisi kita memang cukup bangga ya dengan anak-anak muda kita yang berprestasi. Tapi kita juga cukup prihatin nih ketika ada anak-anak muda kita yang memanfaatkan ya masa mudanya yang penuh dengan semangat dan lain sebagainya, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Nah, tentu ini menjadi satu pelajaran besar buat kita semua ya, agar kita semua ini tangguh dalam menghadapi berbagai macam cobaan ya. Di antara cobaan itu adalah cobaan harta. Itu di dalam Al-Quran dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta, anak, keturunan itu adalah ujian bagi kita semua ya. Nah, kemudian juga masa muda. Masa muda ini adalah masa penuh dengan gelora, masa penuh dengan semangat ya, penuh energi. Oleh karena itu harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Untuk hal-hal yang positif. Ini juga ujian. Jangan sampai masa muda kita ini lewat begitu saja, nanti di hari tua kita menyesal. Igtanim khamsan qabla khamsin. Dalam satu hadis diingatkan, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu ini. Jadi gunakanlah masa muda ini untuk mengukir prestasi. Ya, sehingga kita akan meninggalkan legacy, meninggalkan karya yang akan dikenang terus dan memberikan manfaat bagi orang banyak ya. Nah, memang ini kalau dari kasus ini, kalau kita lihat ya, memang kita harus hati-hati itu terkait dengan harta ya. Dan ingat, harta ini termasuk hal yang paling banyak dipertanyakan nanti di akhirat itu. Kita akan ditanya nanti dari mana kamu dapat, kemana disalurkannya. Jadi harus hati-hati memang kalau soal harta ini. Karena begitu ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, keluarga kita, itu dikatakan dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Yang paling berhak menerimanya itu adalah api neraka. Memang harus berhati-hati kita dengan ujian dalam bentuk harta, kekayaan yang kita miliki. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin dan harus diperoleh dengan cara yang halal, disalurkan dengan cara yang baik. Kemudian juga dengan waktu masa muda ini ya, yang itu merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa yang harus kita isi dengan berbagai macam prestasi.
Masya Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Crazy Rich Doni Salmanan dan Indra Kents ini Ustadz? Bukankah di Islam juga menganjurkan kepada umatnya agar kita tidak boleh hidup bermewah-mewahan dan lebih mengedepankan sikap sederhana, Ustadz? Betul. Jadi memang Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau dalam membelanjakan harta itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dalam surat Al-Furqan itu di antara tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu pelit, tapi pertengahan antara keduanya. Itu salah satu tuntunan Al-Qur'an dalam membelanjakan harta ya. Jadi ini juga perlu kita ingatkan anak-anak muda kita ya, yang berperilaku konsumtif ya. Anak-anak muda sekarang kita banyak yang kaya ya, dengan berbagai kemudahan fasilitas teknologi informasi, internet. Mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah ya. Ini hendaknya juga harus hati-hati ya. Hati-hati dalam dua hal. Bagaimana cara memperolehnya dan kemana atau bagaimana membelanjakannya. Sebab ingat, semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan menghambur-hamburkan harta, apalagi demi popularitas, pamer dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku yang harus kita hindari ya. Perilaku konsumtif, lalu perilaku hedonisme, perilaku yang ya katakanlah kita lihat ya, perilaku-perilaku yang konsumtif ya, itu semua harus kita hindari. Nah, Ustadz Mukhlis, di balik kasus yang menjerat Doni Salmanan ini, tidak sedikit juga orang yang bersimpati kepada tersangka karena Doni kerap membagikan uangnya kepada masyarakat kecil dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Ya, ini adalah satu hal positif ya. Memiliki semangat untuk berbagi kepada orang lain. Itu adalah satu hal yang terpuji, namun itu tidak berarti membenarkan perilaku dia yang mungkin di situ ada unsur penipuan, ada unsur perjudian ya, yang harus yang itu bertentangan dengan ajaran agama. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Antara dia memperoleh harta dengan cara yang tidak halal dengan perilaku dia yang suka berbagi. Justru ini sebenarnya bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Tadi saya katakan terkait dengan harta itu kita akan dimintakan pertanggungjawaban dalam dua hal. Min aina iktasabahu, dari mana Anda berolehnya itu, wa fima anfaqahu, dan kemana Anda belanjakan. Kalau tadi dia membelanjakan dengan cara bersedekah, berbagi, itu bagus ya. Tapi itu tidak berarti lalu kemudian membenarkan atau dapat mensucikan dosa-dosa dia karena melakukan ya mungkin di situ ada penipuan, ada perjudian yang dilarang oleh agama. Nah, Ustadz Mukhlis, mungkin ada juga yang bertanya begitu ya, dibalik dia mencari harta yang halal, namun juga kemungkinan ini tidak sengaja terselip ada harta yang haram. Apakah kita masih bisa menyucikannya dan bagaimana cara mensucikannya tersebut, Ustadz? Ya, kita memang sebagai manusia kadang-kadang khilaf ya. Kita tidak sadar mungkin dalam harta yang kita miliki ada sesuatu yang tidak halal ya, atau kita peroleh dengan cara-cara yang tidak benar ya, kita tidak menafikan itu. Oleh karena itu di dalam Islam ada anjuran untuk bersedekah, ada anjuran untuk berzakat ya. Zakat itu diantaranya adalah menyucikan orang yang berpuasa ya, tuhratan lis-shaim. Jadi kita berpuasa Ramadan itu kan kadang-kadang ada kesalahan ya dalam tindakan ucapan. Kita mengeluarkan zakat fitrah itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafas, untuk mensucikan kita dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak terpuji. Nah, jadi sedekah, zakat itu adalah cara kita untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan harta kita. Kalau tadi ini tidak berarti lalu kemudian saya mencuri, saya menipu orang saja nanti saya sedekahkan. Ya tidak begitu. Ya, tidak juga begitu. Ini kalau dalam kasus kita tidak tahu ya dalam harta kita
atau kita ragu, mungkin ada sesuatu yang tidak benar, kita ingin membersihkan, kita mensucikan itu, sedekahkan. Dulu mungkin kita pernah menilap duit orang gitu ya, lalu kita mau kembalikan, orangnya tidak ada, misalnya kita tidak tahu dia di mana, kita mau kembalikan, sedekahkan. Kita niatkan untuk kebaikan orang tersebut misalnya. Itu bisa dengan cara itu juga. Masya Allah, banyak yang masih bisa dilakukan. Mungkin kita pernah khilaf di masa muda, begitu ya Ustadz. Dengan banyak-banyak bersedekah, mumpung juga masih berada di bulan Sya'ban dan insya Allah akan menjelang bulan Ramadan, adalah bulan-bulan yang baik untuk menjalankan amal ibadah, termasuk untuk menyucikan diri.